Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 40, Dinar, kemarilah, aku dan Cindy sedang di kafe. Tulis Darwin dalam pesannya. Dinar yang hampir setengah hari berbaris di ranjangnya pun tampak berpikir. Baiklah, aku akan ke sana, balas Dinar, yang berniat menyusul Cindy dan Darwin ke kafe. Setidaknya, berkumpul dengan mereka bisa mengalihkan perhatiannya pada pernikahan Damar. Dinar beringsut dari ranjangnya, bergegas untuk membersihkan diri, lalu bergegas keluar dari apartemen. Dinar melangkah masuk ke dalam kafe. Ia memutar pandangannya, merasa aneh, karena kafe besar itu tampak gitu sepi. Hanya tampak Darwin yang tengah duduk sendiri di salah satu meja. Kamu datang, sapa Darwin. Senyum terlukis di wajahnya. Di mana Cindy? Tanya Dinar, yang juga tidak melihat Cindy di sana. Cindy tidak ada. Cindy tidak ada. Dinar mengerutkan keningnya. Kamu berbohong. Ini Pat, seorang pelayan wanita menghampiri Darwin, lalu memberikan kotak bludru berwarna merah padanya. Hanya ada kamu dan aku di sini, ujar Darwin, yang langsung mengerti jika Darwin sudah memboking kafe tersebut. Aku mencintaimu Dinar. Saat ini hanya kamu yang ingin aku lihat dan cintai. Lanjutnya, memandang lembut bola mat jernih Dinar yang tampak terkejut. Apa? Dinar tersentak mendengar pertanyaan cinta Darwin untuk yang kesekian kalinya. Entah terbuat dari apa hati pria itu, yang seakan tidak lelah meski Dinar sudah menolaknya. Darwin, aku. Dinar, berhentilah menyakiti dirimu sendiri. Menikahlah denganku. Sela Darwin, menunjukkannya cincin yang berkilauan cantik di balik kotak berwarna merah itu. Darwin, aku tidak mencintaimu. Tolak Dinar kembali, harus mengucapkan kalimat yang mungkin menyakiti pria itu. Kamu yang seharusnya berhenti menyakiti dirimu sendiri, dengan terus berharap padaku. Tegas Dinar, berharap Darwin berhenti menggantung perasaannya, dan bisa membuka hatinya untuk wanita lain. Maafkan aku tidak pernah bisa mencintaimu. Dinar bergegas keluar dari kafe, meninggalkan Darwin yang masih diam mematung. Dengan rasa kecewa, Dinar, panggil seorang pria mencegatnya. Dinar kembali terperanjat kaget, melihat Damar yang kali ini berdiri di hadapannya. Kenapa kamu di sini? Menatap bingung Damar, yang masih mengenakan setelan jas pernikahan, tapi tidak berada di tempat acara. Aku mencintaimu Dinar. Apa? Dinar tersentak, mendengar ucapan Damar yang tiba-tiba, tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Karena dua orang pria menyatakan perasaannya di hari yang sama. Ini seperti sebuah lelucon. Berhenti mempermainkanku, ketus Dinar, sama sekali tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari bibir Damar. Sudah beberapa kali pria itu mengecewakannya. Aku sudah tahu semuanya. Damar mencekal lengan Dinar, yang hendak beranjak pergi. Apa? Dinar menatap tidak mengerti wajah Damar. Aku sudah tahu, jika selama ini kamu wanita yang aku cintai, dan Tiara sudah membohongiku. Flashback, gedung pernikahan. Tiara tersenyum puas, memandangi hasil riasan, yang membuat wajahnya gitu cantik. Ditambah kebaya putih modern membalut anggun tubuhnya, membuat Tiara merasa menjadi wanita paling sempurna hari itu. Sayang, kamu cantik sekali, puji Ibu Intan pada putri tunggalnya itu. Damar dan keluarganya sudah datang, sambungnya. Senyum Tiara merekah, mendengar nama pria yang dicintainya itu. Hari ini Damar akan benar-benar menjadi miliknya. Ayo sayang, kita keluar. Ibu Intan menuntun Tiara keluar dari kamar hotel, didampingi suaminya. Ibu Intan menuntun Tiara ke tempat acara. Tampak para tamu sudah berkumpul di sana, untuk menjadi saksi dari ikrar suci yang akan diucapkan Damar. Dengan wajah tersipu malu,
Tiara memandang Damar yang sudah menunggunya, duduk di hadapan penghulu. Damar tampak gitu gagah dan sempurna. Tiara pun duduk berdampingan dengan calon suaminya itu. Bisa kita mulai ijab kabulnya, ujar sang penghulu. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Sontak saja, ucapan Damar membuat semua orang yang ada di sana tercengang. Damar, kamu ini ngomong apa? Bisik Ibu Sarah pada Damar yang duduk di dekatnya. Calon suamiku pasti hanya bercanda, ujar Tiara tersenyum kaku, mencairkan suasana yang menegang. Tidak, aku tidak bercanda, aku justru ingin menyampaikan kebenaran pada orang-orang di sini, balas Damar. Damar, hentikan leluconmu, sentak ayah Tiara, dengan wajah merah padam, menahan rasa malunya pada para tamu. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku benar-benar minta maaf, karena tidak bisa menikahi putri Bapak, yang sudah membohongi aku selama bertahun-tahun. Damar, hentikan ucapanmu, sentak Ibu Sarah yang juga tersulut emosi. Tidak menyangka, jika Damar akan merusak acara pernikahannya sendiri. Kalian harus tahu, wanita inilah yang menjadi saksi atas semua kebohongan Tiara, ujar Damar, mengarahkan pandangan semua orang pada wanita parubaya yang masuk ke dalam tempat acara, berjalan menghampiri Damar. Tampak berbagai ekspresi saat wanita masuk. Ibu Sarah memandang bingung kehadiran wanita yang cukup dikenalnya, sedang Tiara memandang panik wanita tersebut. Ini adalah istri dari supir pribadiku, yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi bersamaku beberapa tahun lalu, ujar Damar, memperkenalkan Ibu Yanti yang berdiri di sebelahnya. Saat itu, seharusnya aku menikah, namun kecelakaan membuat ingatanku hilang. Tapi apa yang Tiara lakukan? Dia justru tidak menghubungi calon istriku, dan mengarang cerita bahwa calon istriku tidak peduli dengan keadaanku. Jelas Damar, yang membuat semua orang di sana tampak terkejut mendengar penuturannya. Jangan dengarkan, semua itu tidak benar, bantah Tiara, terutama yang diucapkan wanita ini, menunjuk Ibu Yanti dengan penuh emosi. Tunjukkan buktinya, perintah Damar. Ibu Yanti pun mengeluarkan ponselnya, lalu memutar rekaman, yang berisi ucapan Tiara, yang mengatakan dirinya memang tidak menghubungi Dinar, dan mengancam Ibu Yanti. Tiara terdiam, wajahnya memias. Tidak, itu tidak benar, teriak Tiara, masih berusaha membela diri. Dengan bola mata yang memerah, ia menatap Ibu Yanti penuh kebencian. Tidak menyangka, jika wanita itu bisa menghancurkan pesta pernikahannya. Tiara, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Ujar Ibu Sarah, memandang Tiara penuh kecewa, setelah mendengar perkataan Tiara dalam rekaman tersebut. Tidak percaya, jika Tiara tega membohongi dirinya selama ini. Tante, tidak seperti itu, wanita ini berbohong, bantah kembali Tiara, meraih tangan Ibu Sarah. Percaya padaku. Tiara mengiba, agar Ibu Sarah mempercayainya. Cukup Damar, hari ini niatmu hanya ingin mempermalukan Tiara, seru Ibu Tiara. Tidak terima dengan semua yang dilakukan Damar. Seketika pesta pernikahan yang seharusnya menjadi meriah, penuh kebahagiaan menjadi kacau, ramai dengan para tamu yang berbisik tentang apa yang sudah Tiara lakukan. Aku hanya ingin membuat Tiara sadar atas apa yang sudah diperbuatnya, tegas Damar. Dan ini, Damar meraih obat yang diberikan asisten pribadinya. Dia bahkan menimbun obat yang seharusnya aku konsumsi. Tiara, kamu melakukan itu, seru Ibu Sarah. Kembali dibuat tidak percaya, dirinya memang mempercayai Tiara untuk mengurus obat yang seharusnya dikonsumsi Damar. Bruk, Tiara terhuyung dan jatuh pingsan.